Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefrina Musela dengan NPM C1C022001. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Catatan atas laporan keuangan ada 2 poin, yang mana yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada penjelasan untuk setiap akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Kapan bisa mengubah kebijakan akuntansi? Nah, ada 2 alasan kenapa kita bisa mengubah kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu karena adanya perubahan standar akuntansi, kemudian adanya revisi PSAK, aset tetap, penambahan PSAK baru atau secara mandatori. Kemudian yang kedua yaitu ada volunteer, yang mana perubahan ini bersifat secara sukarela atau secara kebijakan akuntansi. Kalau merubah kebijakan akuntansi secara sukarela, maka perusahaan kebijakan yang dilakukan harus diyakinkan bahwa kualitas laporan keuangan akan lebih meningkat. Kebijakan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan. Nah, kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ditetapkan secara konsisten sehingga laporan keuangan dapat mudah untuk dianalisis dan dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi menjadi salah satu prinsip dalam menyusun laporan keuangan. Secara umum, standar mengkehendaki bahwa entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi di dalam menyusun laporan secara konsisten, tidak boleh berubah. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan. Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan di dalam PSAK 25 yang menjelaskan bahwa entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, dipersyaratkan oleh suatu PSAK. Nah, jika sudah dipersyaratkan oleh suatu PSAK, maka hal ini diperbolehkan. Kemudian, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang handal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, ataupun kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, ataupun arus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang baru untuk peristiwa dan transaksi baru dan berbeda dari yang sebelumnya, maka hal itu dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu perubahan metode persediaan. Contohnya perubahan metode ini, awalnya metode persediaan ini adalah rata-rata, namun kemudian perusahaan ingin merubahnya untuk menjadi FIFO, yang mana metode ini berubah dari rata-rata menjadi yang masuk pertama, keluar pertama. Kemudian perubahan pengakuan pendapatan atau konstruksi dari metode biaya terpulihkan, cost recovery. Metode yang mana menjadi metode persentase penyelesaian atau persentase of completion. Kemudian perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tetap berwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. Kemudian pelakuan akuntansi.
Menurut PSAK 25, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi, yaitu akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi di dalam PSAK tersebut. Jika tidak ada ketentuan transisi entitas, maka menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Kemudian ketentuan penerapan secara retrospektif juga dilakukan ketika entitas mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur di dalam transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela diterapkan secara retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Nah, ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas akan menyesuaikan. Yang pertama yang harus disesuaikan entitas yaitu adalah saldo awalnya. Saldo awal setiap komponen ekuitas terpengaruh untuk metode sajian paling awal. Kemudian adalah yang terpengaruh selanjutnya yaitu jumlah komparatif lain yang diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya, walaupun sebenarnya periode ini belum diterapkan sebelumnya. Kebijakan ini belum diterapkan sebelumnya. Pengaruh kebijakan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, yang mana yang pertama itu ada pengaruh langsung atau direct effect, kemudian ada pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Nah, pengaruh langsung ini adalah pengaruh yang terkait dengan metode periode sebelumnya, yang mana atas pengaruh langsung ini harus diterapkan secara retrospektif. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh arus kas yang perusahaan atau periode sekarang akan datang akibat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Penyajian dan pengungkapan PSAK 25 menjelaskan saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi, laporan keuangan periode komparatif harus disajikan kembali dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Nah, khusus untuk laporan posisi keuangan, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yang diungkapkan oleh entitas yaitu sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian yang harus diungkapkan oleh laporan keuangan entitas yang kedua yaitu alasan mengapa kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga yaitu jumlah penyesuaian untuk periode berjalan di dalam pos yang terpengaruh dan penyesuaian laba per lembar sahamnya. Kemudian jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelumnya disajikan sepanjang praktis. Kemudian keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya, khusus untuk perubahan kebijakan akuntansi karena penerapan standar baru, entitas harus mengungkapkan judul PSAK. Penjelasan bahwa perubahan dilakukan dengan ketentuan transisi. Jika menerapkan ketentuan transisi, namun penjelasan ketentuan transisi dan dampak ketentuan transisi pada periode mendatang khusus untuk PSAK yang baru yang sudah ada namun belum berlaku. Nanti tes juga harus mengungkapkan fakta
bahwa mengungkapkan fakta tersebut dan informasi yang relevan yang dapat diestimasi atau diketahui untuk menilai dampak atas penerapan PSAK yang baru tersebut. Entitas mempertimbangkan pengungkapan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan judul PSAK yang baru. Kemudian entitas juga harus mempertimbangkan sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, entitas juga harus mempertimbangkan pengungkapan tanggal disyaratkannya penerapan PSAK tersebut dan tanggal ketika entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Selanjutnya yaitu suatu pernyataan atau pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan atau jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar. Pernyataan atas hal itu, perubahan estimasi unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan estimasi. Beberapa contoh estimasi yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah estimasi piutang tidak tertagih. Kemudian ada estimasi masa manfaat, metode depresiasi dan nilai sisa pada aset yang didepresiasikan atau diamortisasi. Kemudian ada liabilitas, garansi atau provisi. Kemudian ada persediaannya rusak. Ada juga estimasi masa manfaat beban yang ditangguhkan. Kemudian ada estimasi nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, perlakuan akuntansi. Selanjutnya ada dampak perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara perspektif di dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu. Selanjutnya periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Selanjutnya yaitu kesalahan. Di dalam menyusun laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi menurut FS 25 kesalahan. PSAK 25 kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode yang lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi. Yang pertama, tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Kemudian, sejarah rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian ada perlakuan akuntansinya, yaitu entitas mengoreksi kesalahan material periode yang lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif periode lalu ketika di mana kesalahan tersebut terjadi. Kemudian, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu, sajian paling awal, maka entitas menyajikan kembali saldo awal, aset liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu, sajian yang paling awal. Tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan terjadi jika dampak penerapan dan penyajian prospektif tidak dapat ditentukan. Kemudian penerapan atau penyajian kembali secara prospektif memerlukan asumsi mengenai maksud intent manajemen yang ada pada periode yang lalu. Penerapan atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk meredakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui. Kemudian diungkapkan dan akan tersedia ketika laporan keuangan periode lalu dipisahkan untuk diterbitkan dari informasi lain. Penyajian dan pengungkapan pada saat melakukan koleksi kesalahan, entitas harus mengungkapkan berikut ini. Yang pertama, sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian untuk setiap item yang terpengaruh di dalam LPS dasar atau LPS dilusian. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal.
Jika penyajian kembali retrospektif pada praktis keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.